Episode 191-195. Terobosan, menunjukkan perubahan situasi, kekuatan jari berbobot 22 juta kati, mengguncang dunia dan mengguncang pikiran orang, begitu kedua belah pihak terbuka. Lu Chen berhenti berbicara omong kosong dan langsung menembak Wushu. Segera setelah kekuatan tempur kelas atas dari ketiga kelompok berkumpul, jumlah orang yang ada di pihak pangeran tertua sama banyaknya, dan ada 7 orang di kedua sisi. Tetapi kekuatan tempurnya tidak diketahui, pangeran kedua dan pangeran ketiga juga tidak tinggal diam, dan masing-masing mengirim 2 jenderal, keduanya adalah ahli ranah Yuan dan tingkat pertama, sesosok terbang dari kota, itu adalah tikus hitam yang marah. Ming Hao tersenyum dingin dan berkata, tidak apa-apa, mari gunakan kekuatan tempur kelas atas untuk menyelesaikan masalah. Apakah Anda ingin memulai pertempuran alam Yuan dan? Mereka khawatir dengan kekalahan Wushu, jadi mereka datang untuk membantu Wushu. Pemimpinnya adalah Tai Shizhou, serta komandan tentara terlarang, 2 wakil komandan tentara terlarang, dan 2 kepala penjaga istana, semuanya adalah pejuang kelas atas. Sebelum dia bisa melakukan apapun, 6 sosok lainnya terbang dari kota dan mendarat di belakang Wushu. Cara agresif berhasil, Lu Chen tertawa terbahak-bahak, dan energi sebenarnya di tubuhnya dimobilisasi secara diam-diam. Kali ini, dia bersumpah untuk tidak menjadi manusia jika dia tidak membunuh tikus hitam itu. Ayolah, jangan pernah berpikir menjadi manusia, kamu hanya bisa menjadi hantu. Bocah bau, kamu menang, saya di sini. Jika aku tidak membunuhmu, aku berjanji tidak akan menjadi manusia. Selamanya kamu masih berdiri dan kencing, kamu tidak tahan. Kalimat ini sungguh tidak senonoh, namun membawa kebencian yang ekstrim, jongkok dan buang air kecil. Lu Chen mencibir, pihak lain memuntahkan 3 liter darah, bahkan jika dia bersembunyi di peti mati, dia harus mengangkat tutup peti mati. Jika kamu tidak keluar, berarti kamu bukan laki-laki, maka kamu mengakui bahwa kamu sedang menggigitku. Kamu menyebalkan, jongkok dan kencing. Sesaat kemudian, suara cibiran datang dari kota, nama keluargamu Lu, kamu tidak perlu menggunakan taktik agresif. Saya tidak akan mengikuti itu. Saya tidak mau keluar, apakah kamu menggigitku? Lu Chen berjalan menuju istana selangkah demi selangkah, memprovokasi dia sepuasnya. Jika kamu adalah pria yang kencing sambil berdiri, maukah kamu keluar dan bertengkar serius denganku? Wushu terkejut. Sudah berapa lama berlalu? Lu Chen ternyata berada di alam transformasi roh tingkat 6. Aneh sekali, dia memukul dengan kekuatan 25 juta jin, dan kekuatannya sedikit lebih tinggi daripada Lu Chen, dan dia memiliki keunggulan absolut. Lu Chen mengabaikan Wushu, tetapi melihat ke bawah, dan para pemain kuat dari kedua sisi di bawah telah bertarung. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa komandan tentara terlarang ternyata adalah seorang yang kuat manusia di alam Yuan dan tingkat kedua, dan dia mungkin baru saja menerobos. Jika tidak, tidak akan ada rumor sebelumnya. Keempatnya jenderal, 2 wakil komandan tentara terlarang, dan 2 kepala pengawal istana juga bertempur secara terpisah. Su Feichen bertarung dengan komandan tentara kekaisaran. Penjaga tua itu menemukan Zhou Taixi, yang paling dia benci. Wushu tidak ragu-ragu memuji Lu Chen, mengatakan yang sebenarnya, dan pada saat yang sama waktu bangkit. Sayangnya, saya adalah alam Yuan dan tingkat kedua, dan saya 10 juta kati lebih kuat dari alam Yuan dan tingkat pertama. Jika kekuatanku lebih tinggi darimu, aku ditakdirkan untuk menjadi musuhmu. Saya akui bahwa Anda adalah seorang jenius seni bela diri, dan kekuatan Anda tidak sesuai dengan bidang Anda. Kekuatan tempurmu begitu kuat sehingga kamu bisa membunuh orang kuat di alam Yuan dan tingkat pertama. Lu Chen tidak peduli, dan dia tidak berharap untuk membunuh tikus hitam itu dengan jarum beracun, tetapi gelang mekanismenya hancur, sayang sekali. Aku punya banyak cara, hanya karena aku takut kamu menang, tidak sanggup menanggungnya. Setelah berhasil, Wushu tertawa keras, aku tidak menyangka akan menghancurkan benda jelekmu itu, kan? Sekarang gelang mekanismemu sudah hilang, apa artinya kamu harus melawanku? Tanpa diduga, Wushu belajar bagaimana menguasainya. Setelah meledakkan jari Yanyang Lu Chen, dia tiba-tiba meraih gelang mekanisme di tangan Lu Chen dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Lu Chen membalas dengan jarinya, dan hendak menyelesaikan jarinya, lalu mengulangi trik lama, menghadiahi tikus hitam dengan jarum tipis beracun, sehingga tikus hitam itu merasa segar. Tikus hitam itu terangkat ke langit dan meninjunya lagi. Kemana harus pergi? Lu Chen memanfaatkan dampak setelah pertempuran untuk melompat ke langit dan memikat tikus hitam pergi. Tinju dan jari bertabrakan, dan semuanya roboh.
Dia tahu bahwa Lu Chen kebal terhadap semua jenis racun, jadi dia tidak perlu bertarung dengan Lu Chen dengan racun. Dia baru saja meninjunya dan berkompetisi dengan Lu Chen. Kekuatan Lu Chen tidak rendah, kekuatan jari hanya beberapa juta kati lebih rendah darinya, dan tubuh fisik Lu Chen kuat, dan tubuh fisiknya lemah. Pada akhirnya, dialah yang paling menderita karena kekuatan tangan dan kakinya. Dia sudah lama ingin menghunus pisau. Hanya saja Lu Chen lebih cepat darinya. Wushu menatap pisau Xiaoguang di tangan Lu Chen, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Kamu tidak menggunakan tentara biasa, tetapi tentara spiritual. Apakah aku sebodoh itu mengambil pisau dengan tangan kosong? Lu Chen berkata sambil mencibir. Bukankah kamu pemain lapis kedua? Pakar alam Yuandan, kamu bisa membawaku dengan tangan kosong. Wushu berkata sambil mencibir. Kamu tidak bisa mengalahkanku dengan tangan dan kaki, jadi kamu akan menggunakan pisau. Lu Chen memiliki pedang Xiaoguang ekstra di tangannya, siap membunuh orang. Kemudian, situasi pertempuran di atas harus diselesaikan sesegera mungkin. Secara keseluruhan, situasi pertempuran berikut menguntungkan pangeran tertua, tetapi penjaga tua itu tahu bahwa dia bukanlah lawan Zhou Taixi, jadi dia bertarung sampai mati dan bertarung mati-matian dengan Zhou Taixi. Situasinya tidak optimis, yang lama penjaga tidak bisa membunuh pangeran tertua, dan menyalahkan Taixi Zhou atas kematian Raja Mingze, dan semua orang berada di alam Yuan dan tingkat pertama. Jadi Taixi Zhou adalah puncak alam Yuan dan tingkat pertama, dan penjaga lama sangat sulit bagi Taixi Zhou, ditambah dengan bakat tinggi Putri Mingyue, kualitas seni bela dirinya tidak boleh rendah. Dengan peningkatan seni bela diri dan telapak Rongtian, kekuatan Putri Mingyue menjadi lebih tinggi, dan dia pasti akan memiliki kekuatan untuk melawan komandan pasukan terlarang, telapak tangan Rongtian, yang memiliki peningkatan kekuatan sebesar 80%, sangat menakutkan bagi orang kuat di tingkat pertama dari alam Yuandan. Telapak tangan itu adalah telapak tangan Rongtian, keterampilan tempur tingkat dasar tingkat menengah, sangat kuat, dan meningkat pesat kekuatan, hanya 20% lebih rendah dari jari Yan yang tingkat tinggi di permukaan tanah, di bawah desakan Zendanuo. Putri Mingyue telah menerobos alam Yuandan dan masuk ke jajaran pusat kekuatan seni bela diri. Sosok cantik itu memiliki aura yang menakutkan. Itu adalah Putri Mingyue. Saat komandan tentara kekaisaran hendak meraup nyawa Zhu Feichen, sesosok tubuh cantik bergegas ke medan perang, memaksa komandan pasukan kekaisaran kembali dengan telapak tangan dan menyelamatkan Zhu Feichen. Bahkan kedua pihak yang bertarung di bawah menghentikan tangan mereka pada saat itu, dan mengangkat kepala mereka satu demi satu, menatap kedua orang di atas. Ratusan ribu tentara terkejut, dan mereka semua melihat pertempuran itu di ketinggian. Boom! Di mana bilahnya lewat, gelombang udara mengepul, ruang bergejolak, dan kekuatan bilahnya berat, seolah mengabaikan segalanya dan ingin membelah dunia. Dengan sekali tebasan, pancaran pedang melesat langsung ke langit, menghancurkan awan, membuat langit dan bumi pucat. Lu Chen juga mengangkat pedangnya dan ditebas. Bunuh langit. Pisau itu, yang kekuatan yang dibawa oleh pedang ini lebih dari 25 juta kati, yang dapat menghancurkan gunung, tikus gagak mengayunkan pedang besarnya, menuangkan esensi sejatinya, dan menggunakan keterampilan tempurnya untuk menebas dengan pedangnya. Ayo bertarung itu keluar. Setelah itu, dia juga memperlihatkan senjatanya, pedang biru, yang juga merupakan senjata spiritual. Dia belum selamat, beraninya dia menangkap pedang dengan tangan kosong. Dan Lu Chen dapat melepaskan tangannya untuk menyerang mereka. Tikus hitam itu dipenggal, dan mereka kehilangan anggota yang kuat, dan kekuatan mereka melemah. Belum lagi Taixi Zhou, bahkan komandan alam terlarang tentara dan yang lainnya semuanya memiliki wajah jelek dan merasa tidak nyaman. Dunia telah berubah. Mengubah alam roh menjadi alam Zhan Yuandan. Apakah Tuhan bercanda? Wajah Taixi Zhou bahkan lebih jelek. Dia masih berharap Wushu akan membunuh Lu Chen. Mengapa terbalik? Tanpa diduga, tepat setelah medan perang kelas atas dibuka, orang terkuat terpotong, dan keunggulannya tersendat. Bagaimana dia akan bertarung selanjutnya? Saya pikir dengan dua pembangkit tenaga listrik Yuan dan Realem level 2 di tangan, pertempuran untuk tahta pangeran akan menjadi pasti menang, bahkan yang tertua pangeran dengan lubang di kepalanya menunjukkan ekspresi ketakutan, semangat. Pada saat itu, turun drastis, ratusan ribu pasukan terlarang dan puluhan ribu para penjaga istana semuanya merasa tidak nyaman ketika mereka melihat orang kuat di pihak mereka dipenggal. Apakah ini keajaiban, atau penyimpangan? Rentangnya juga besar, apalagi didengar, bahkan disaksikan, sungguh sulit dipercaya. Alam transformasi roh tingkat ke-6,
alam Zanyuan dan tingkat kedua, saya belum pernah mendengarnya, sungguh tamparan yang luar biasa wajah. Mereka yang tidak mengenalnya sudah lama mengabaikan murid Suantian itu, dan beberapa bahkan membencinya. Dia pasti orang pertama yang terbunuh jika dia berani pergi ke medan perang dengan kekuatan tempur kelas atas pada level serendah itu, tapi dia tidak menyangka. Alam murid Suantian itu benar-benar tidak sedap dipandang. Di antara kekuatan tempur kelas atas, kekuatannya sangat rendah sehingga bisa diabaikan, begitu saja, bukankah mengejutkan jika dipenggal oleh murid Suantian itu hanya setelah beberapa kali tatap muka, pertemuan muka. Hanya ada 2 pembangkit tenaga listrik Yuan dan Realem level 2 di antara penonton, dan yang terkuat adalah Wushu, bukan karena dia kuat, tetapi karena dia ahli dalam menggunakan racun. Diperkirakan tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa menandinginya. Keheningan melanda bagian dalam dan luar istana. Tidak peduli musuh atau kita, semua orang tercengang di tempat, sangat terkejut, jauh di atas langit. Lu Chen tampak galak, berdiri dengan pedangnya secara horizontal, jubah Suantiannya berkibar, seperti dewa pedang, membunuh segala arah. 2 mayat jatuh, dan tikus hitam itu terbelah 2. Dengan kilatan sinar matahari, jeritan itu berhenti tiba-tiba, dan awan darah berceceran di langit, jeritan putus asa terdengar. Tidak. Pisau Xiaoguang terus menebas, memotong esensi pelindung tubuh Wushu, dan menebas Wushu, dahi. Pedang Qian hancur. Putri Mingyue menanggapi dengan dingin, dia tidak menggunakan kehebatannya, dan terus bertarung dengan komandan tentara kekaisaran dengan telapak tangannya yang meleleh, yang sudah berada di atas angin. Jangan memaksaku untuk membunuhmu juga. Oleh karena itu, dia ingin mengambil keputusan cepat, apakah Putri Mingyue akan pergi, atau Putri Mingyue akan ditangani. Tapi sekarang berbeda, tikus hitam itu dipenggal, kekuatan bertarung Lu Chen terungkap, dan situasi pertempuran terus berlanjut, sisinya tiba-tiba buruk. Begitu Lu Chen terbunuh, situasinya bisa dibayangkan, Putri Mingyue selalu menjadi anggota keluarga kerajaan dan adik perempuan pangeran tertua. Dia sangat tidak ingin membunuhnya sebelumnya, komandan tentara kekaisaran menahan pikirannya, memandang Putri Mingyue, dan nada suaranya menjadi dingin. Putri, silakan kembali. Jangan paksa jenderal terakhir untuk membunuhmu. Dia tidak hanya cantik, dia juga seorang jenius seni bela diri dengan bakat luar biasa, dengan kekuatan tempur tingkat super, dan sekarang dia telah melangkah ke dalam jajaran alam Yuandan. Karena lawannya satu level lebih tinggi darinya, dia juga memiliki kemampuan untuk membunuh. Saudara Lu, kamu lebih kuat lagi. Lu Chen benar-benar bisa membunuh tikus hitam, kekuatan bertarungnya terlalu kuat. Zhu Feichen, yang terluka parah, batuk darah, dan tertawa pada dirinya sendiri. Kasihan aku, menurutku aku lebih tinggi dari dia, dan aku ingin menutupi orang lain. Saya sangat naif, hampir sama bagusnya dengan orang lain untuk melindungiku. Roh transformasi tingkat ke-6 alam dan alam Yuandan tingkat kedua, anak laki-laki ini sangat jahat, dia pantas menjadi orang yang dihargai oleh leluhurnya. Penjaga tua itu memandang Lu Chen dengan emosi dan air mata yang tak terhingga. Yang mulia, Anda memang melihat orang yang tepat, tetapi sayang sekali Anda pergi lebih awal dan tidak melihat kekuatan tempur Lu Chen yang sebenarnya. Ming Hao berteriak penuh semangat, selama kekuatan tempur kelas atas pangeran tertua dikalahkan, akan lebih mudah untuk menyerang istana, tetapi pada saat ini, orang-orang di Ming Hao, sisi bersorak gembira, kemenangan sudah di depan mata. Bunuh mereka semua, murid Suantian luar biasa, bagus, alasan mengapa dia tidak melakukannya. Tidak mudah memperbesar gerakannya terutama karena dia tidak ingin mengekspos jalur kultivasinya, karena jalur yang dia ikuti sangat istimewa, yang mungkin membuat orang-orang duniawi merasa tidak nyaman dan akan memandangnya dengan pandangan berbeda. Dia hanya perlu meminum setetes cairan esensi roh-roh, dan itu akan memiliki vitalitas yang kuat untuk memulihkan kekuatan fisiknya, kurang dari span lebih besar dari tidak ada cara untuk melewatkan hari ini. Jika benar-benar mencapai tingkat itu akan terjadi menjadi sebuah tragedi. Di mana saya bisa menemukan begitu banyak bahan untuk alkimia? Bagaimana bisa ada begitu banyak waktu untuk alkimia setiap hari? Bahkan Lu Chen merasa bahwa ketika dia datang ke alam Tiangang di masa depan, apakah dia akan membutuhkan ribuan atau bahkan puluhan ribu pil energi spiritual untuk mengisi kembali esensi sejatinya? Semakin tinggi alamnya, semakin kuat santiannya, semakin banyak energi sejati yang digunakan, dan semakin banyak pil energi spiritual yang dibutuhkan. Tidak mungkin, semuanya baik dan buruk, dan Tuhan itu adil. Saat berikutnya aku membelah langit, pil energi spiritual tidak akan cukup,
dan hanya dapat mengisi setengah dari energi sebenarnya, yang cukup merepotkan, tetapi sekarang, hanya tersisa 200 Chaos Orb, dan itu sangatlah kecil. Segera setelah Zantian keluar, esensi sebenarnya dikosongkan, dan dia makan 400 buah berturut-turut sebelumnya dia bisa mengisi kembali esensi sejatinya. Pada akhirnya, dia menerobos ke alam transformasi roh tingkat ke-6. Tetapi hanya tersisa 600 pil energi spiritual 3 pola, untuk menjadi lebih menyimpang dan meningkatkan kultivasinya. Dia hampir menghabiskan semua pil energi spiritual 3 butir, hanya untuk dapat memuaskan pemakan besar Jiulong Gei Jue, sedangkan untuk pil ki spiritual, dia perlu minum banyak untuk mengisi kembali energi sejati yang telah kosong. Jauh di atas langit, Lu Chen sedang meminum pil ki spiritual dan cairan esensi roh spiritual. 4 jenderal lainnya juga kembali sadar, dan bertarung satu sama lain. Di sini, penjaga tua juga membuat bergerak, bertarung dengan Grandmaster Zhou sampai mati, dan Putri Mingyue juga menggunakan Melting Palm untuk melawan. Tidak kehilangan angin, komandan pasukan kekaisaran berteriak keras, dan meninju Putri Mingyue dengan tinjunya. Kekuatannya kepalan tangan mengguncang ruangan. Oke, jangan salahkan jenderal terakhir. Kedua wanita itu mengenakan gaun istana sutra merah, wajah mereka pucat, mereka ternyata adalah selir Raja Mingze. Ketika semua orang melihatnya, mereka melihat beberapa algojo mengawal 2 orang, wanita di kota. Lu Chen hendak mengangkat pisaunya dan turun, tapi suara pangeran tertua datang dari sisi lain istana, semuanya berhenti, lihat ke sini. Lu Chen menghela nafas, mari kita bicarakan hal ini nanti, yang paling mendesak adalah membunuh musuh di bawah dan meraih kemenangan, bisakah dia tahan? Masalahnya adalah, pemotongan pertama sudah memakan banyak yuan, pemotongan kedua mungkin bahkan lebih mengerikan. Dia telah membangunkan arteri bela diri keduanya, sehingga dia bisa berlatih tebasan kedua. Biarkan ibuku pergi, atau aku tidak akan pernah mati bersamamu. Benar saja, pangeran tertua memberi perintah kepada pangeran kedua dan ketiga, biarkan keempat orang kuatmu bergabung dengan kami untuk membunuh orang-orang Guang Minghao, dan bahkan Mingyue. Pada saat ini, Minghao dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dan hati mereka tenggelam, mengetahui bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Pangeran kedua dan pangeran ketiga menjadi pucat karena terkejut dan langsung melunak. Kami menghormatimu sebagai raja, Don dan tanda pagar 39, tidak mau. Pangeran tertua berteriak dan mengangkat tangannya, beberapa algojo mengangkat pisaunya. Jika kamu tidak menurutiku, maka kamu akan melihat kelakuanmu kepala ibu dan pergilah dari kota. Pangeran kedua dan pangeran ketiga saling berpandangan, dan mereka berdua saling melihat wajah pucat dan mata enggan satu sama lain. Pangeran tertua berkata dengan nada menggoda, peluk aku sebagai takhta, hormati aku sebagai raja, aku bisa mengkanonisasi kalian berdua sebagai raja yang berbudi luhur, dan berbagi negara denganku. Menurutku ibumu baik-baik saja, jadi kamu harus mendengarkanku. Pangeran ketiga juga berteriak, seru pangeran kedua. Saudara Wang, ibu saya adalah wanita dari generasi tersebut dan tidak ikut serta dalam urusan kami. Tolong lepaskan dia, jika ada di antara kalian yang datang, saya akan segera membunuh mereka. Tak disangka, pangeran tertua menjadi pencuri, matanya terlalu terang, jadi dia langsung menemukannya, dan itu merupakan kegagalan total. Jika kedua selir tidak diselamatkan, pangeran kedua dan ketiga bisa saja diculik oleh pangeran tertua. Orang itu adalah Lu Chen, dia telah memojokkan kota, dan hendak menyelamatkan seseorang secara tidak terduga. Pangeran tertua tiba-tiba berteriak, dan semua anak panah ditembakkan ke dalam kota, menembak balik seseorang di langit. Biarkan anak panahnya. Minghao marah dan geram, sambil menunjuk pangeran tertua dan mengumpat. Kamu binatang buas yang membunuh ayah dan rajamu, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam ayahmu. Pangeran tertua tertawa dan berkata, Minghao, untunglah ibumu meninggal lebih awal, jika tidak maka akan terjadi-jadilah 3 orang. Di sini, bukan 2 orang. Tercela, pemenang dan pecundang, siapa yang akan berpegang pada detail kecil ini? Tegur Minghao, jahat. Kedua selir itu adalah ibu kandung dari pangeran kedua dan ketiga, pangeran. Tanpa diduga, pangeran tertua menyandera mereka. Pangeran kedua dan pangeran ketiga berteriak ngeri. Mata Lu Chen dingin, dia memegang seorang prajurit spiritual, dan 3.000 rambut hitam berkibar tertiup angin, dengan aura seperti pelangi, memandang rendah ke arah kerumunan, kurang dari, span lebih besar dari, sial, dia ternyata adalah Raja Alkimia Agung peringkat 9 yang muncul beberapa waktu lalu. Lu Chen mengenakan jubah Raja Alkimia, langit diwarnai merah dengan cahaya merah,
dan 9 pola Raja Alkimia bersinar dengan cahaya kemasan, menyilaukan dan mempesona. Jauh di atas langit, Raja Alkimia berjubah merah sungguh luar biasa, perkasa. Dalam sekejap, ratusan ribu murid tiba-tiba menyusut. Ada yang sangat gembira, ada yang heboh, ada yang terkejut, ada yang ngeri, ada yang tidak bisa dipercaya, dan ada yang langsung membatu. Semua orang mengangkat kepala lagi dan memandang tinggi ke langit. Teriakan kemarahan, seperti guntur yang menggelegar di langit, meledak di tengah kerumunan. Raja Ben dan ada di sini, siapa yang berani melakukannya? Tiba-tiba, matahari bersinar terang, dan pedang Qi menebas. Kecuali Komandan Tentara Kekaisaran dan Grandmaster Zhou, 8 orang lainnya semuanya dipaksa mundur 10 kaki oleh aura pedang, sudah berakhir. Pada saat ini, Ming Hao, Xin Yue, penguasa Paviliun Dan Paviliun Sang semuanya berwajah pucat, semua mata tertuju pada medan perang di tanah. Kekuatan tempur kelas atas pangeran tertua tiba-tiba meningkat 4, dan 4 lainnya dibebaskan, hanya ada 2 penjaga tua dan putri Ming Yue di tanah. Pada saat ini, tiba-tiba ada 10 musuh yang harus dihadapi, dan mereka langsung mati, siap dipenggal kapan saja. Zhu Feichen terbaring di tanah dengan luka parah, tanpa kekuatan tempur, jadi tidak ada yang peduli padanya untuk saat ini. Keempat jenderal menerima perintah, mengarahkan senjatanya, dan melawan. Pangeran kedua dan ketiga tidak punya pilihan selain mengedipkan mata pada jenderal di sisi lain medan perang, untuk membunuh beberapa orang. Itu tidak mempengaruhi situasi keseluruhan pangeran kedua dan ketiga, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang Ming Hao, perasaan. Tetapi biarkan mereka membunuh kekuatan tempur kelas atas Ming Hao terlebih dahulu, dan pangeran kedua dan ketiga harus melakukannya, mengikutinya. Karena Xiao Wan sepertinya menyukai Lu Chen, jika dia tahu bahwa Lu Chen adalah Raja Alkimia Muda, dia tidak akan mempelajari jurus Melting Palm milik Xiao Wan, dan dia tidak akan bersumpah sebagai saudara perempuan dengan Xiao Wan. Dia dan Lu Chen telah menjadi teman baik, dan bahkan bertengkar berdampingan, dan sekarang mereka tahu bahwa Lu Chen adalah orang yang dia kagumi. Betapa memalukannya adalah itu, Raja Alkimia Muda yang dia pikirkan siang dan malam ternyata jadilah Lu Chen yang selalu berada di sisinya. Putri Ming Yue menatap kosong ke arah Lu Chen, matanya yang indah penuh dengan ekspresi kompleks, termasuk keterkejutan, rasa terbakar, kebingungan, dan kebingungan. Itu kamu. Jika pikirannya diketahui oleh dunia nyata yang mendominasi orangnya, dia pasti kaget, karena ini bukan alasan kenapa orang menyukai Lu Chen. Oke. Raja Alkimia Agung peringkat ke-9 yang begitu muda memiliki masa depan cerah, siapa yang tidak akan menghargainya? Zhu Feichen tiba-tiba menyadari, dan tertawa, dia selalu tahu mengapa leluhur menghargai Lu Chen. Ternyata memang begitu. Murid-murid Suantian saya keluar dalam jumlah besar, dan semakin banyak mereka keluar, mereka menjadi semakin mesum. Jika kamu mengatakannya sebelumnya, aku akan melakukannya telah mengusir pangeran idiot itu dengan satu tendangan, dan aku akan membantumu naik tahta, kan? Meskipun dia adalah manusia yang sudah hidup lama, dia tetap merasa rumit dan tidak ada hubungannya. Raja Pil Agung peringkat 9, yang merupakan jagoan besar dari kota Pil, didukung oleh Pil City, bagaimana dinasti Yongming mampu membelinya? Sekarang Lu Chen telah menunjukkan identitasnya di medan perang, situasinya akan terbalik, yang tidak baik bagi pangeran tertua, dan bahkan lebih buruk baginya, jika dia telah mengetahui bahwa Lu Chen adalah buaya besar, dia tidak akan mengirim Wushu sendirian untuk membunuh Lu Chen, tetapi akan mengirimkan semua elit. Dalam sekejap, Grandmaster Zhou sangat menyesal, dia tahu bahwa Lu Chen tidak sederhana lagi, tetapi dia disesatkan oleh Zhu Feichen, mengira bahwa Lu Chen hanyalah murid Suantian, dan tidak pernah meragukan bahwa Lu Chen adalah Raja Alkimia peringkat 9, Sang Zong selalu memberi banyak perhatian pada Dan Zong. Sebagai cabang kecil dari Sang Zong, Paviliun Sang secara alami membeli akun Raja Alkimia Agung peringkat 9, Raja Alkimia Hebat peringkat 9 dapat sepenuhnya memimpin Paviliun Alkimia, dan itu juga mudah untuk memenangkan hati Paviliun Sang, itu pasti berkat Lu Chen. Mengapa Paviliun Sang, yang selalu mendukung Sang Pangeran, berpindah kam tanpa alasan? Masih terlalu tepat waktu bagi Lu Chen untuk mengungkapkan identitas alkimianya dan menunjukkan kartunya secara langsung. Ming Hao kalah tidak ada waktu, berteriak keras, mengangkat Lu Chen, membawanya keluar dari Dancheng, dan mengancam semua musuh. Dia adalah Raja Alkimia Agung Kota Alkimia peringkat 9, semua orang tidak boleh menyinggung, jika tidak, 9 klan akan dihukum. Lu Chen, bolehkah aku membencimu? Lu Chen,
kenapa kamu tidak mengenakan jubah alkimia tadi? Lu Chen, kenapa kamu bersembunyi identitasmu? Bunuh. Wajah keempat jenderal langsung menjadi hitam, tetapi mereka tidak bisa tidak menaati perintah tuannya, jadi mereka tidak punya pilihan selain gigit jari dan menyerang Lu Chen. Meskipun pangeran kedua dan ketiga takut dengan identitas Lu Chen, mereka bahkan lebih takut pangeran tertua akan membunuh ibu kandung mereka, sehingga mereka harus mengertakkan gigi dan memerintahkan keempat jenderal setia itu bersama-sama. Bunuh. Pangeran tertua mengedipkan mata pada Algojo, dan Algojo memahaminya, dan segera menaruh parang di atas leher kedua putri. Pangeran tertua tidak hanya mencoreng Ming Hao, tetapi juga mengancam pangeran kedua dan ketiga, perintahkan rakyatmu untuk menyerang dan membunuh Lu Chen, dan aku akan segera melepaskan mereka, kalau tidak kamu hanya akan melihat ibumu mati. Jangan percaya sumpahnya, dia bersumpah untuk makan, aku tertipu olehnya. Ming Hao segera bersumpah untuk meniru apa yang dikatakan Lu Chen. Pangeran ini bersumpah demi Tuhan, kecuali pangeran tertua dan Grandmaster Zhou, semua orang menyerah, apapun yang terjadi, masa lalu, dan biarkan masa lalu berlalu. Grandmaster Zhou takut para penjaga istana akan berbalik melawan mereka, jadi dia segera menjelek-jelekkan Ming Hao. Kami mendukung pangeran tertua, dan kami telah lama menjadi musuh bebuyutan Ming Hao. Begitu pangeran tertua gagal naik tahta, Ming Hao tidak akan pernah melepaskanku. Jangan percaya omong kosongnya, dia bisa melepaskan masa lalu, pikirkanlah, akankah pangeran keempat Ming Hao melepaskan masa lalu? Panglima tentara terlarang dan yang lainnya sedikit tergoda. Lu Chen berkata dengan serius. Kecuali pangeran tertua dan Tai Zhou, semua orang menyerah. Raja Bendan akan mengabaikan masa lalu dan membiarkan masa lalu berlalu. Tai Zhou juga mengetahui masalah besarnya, jadi dia segera mengipasi api kepada komandan tentara kekaisaran dan yang lainnya, dan Cheng jauh, jadi dia tidak akan memperhatikan negara kecil kita. Selama dia tetap tinggal dan memblokir berita, dan Cheng tidak akan pernah tahu bahwa dia meninggal di sini. Raja Pil, apa yang masih kamu lakukan? Bunuh dia. Pangeran tertua menunjuk ke arah Lu Chen yang berada tinggi di langit, dan berteriak dengan keras, tidak peduli raja macam apa dia, bunuh dia, atau semua orang akan mati. Tetapi masih ada sebagian orang yang tidak takut, karena orang-orang ini tidak punya tempat tujuan dan harus mengambil resiko. Siapapun yang menyinggung Raja Davan peringkat 9 akan dihukum oleh 9 klan, siapa yang tidak takut. Tidak peduli apakah itu tentara terlarang di ibu kota kekaisaran, tentara garnison, tentara pertahanan, atau bahkan penjaga istana, tidak ada yang diam, dan semangat juang telah memudar. Komandan pasukan terlarang menjadi pucat karena terkejut. Binatang buas bersisik ini memiliki pertahanan yang sangat tinggi, dan juga merupakan binatang buas mirip macan tutul yang gesit dan ganas. Tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki kekuatan serangan yang kuat. Putri Mingyue berkata dengan dingin kepada komandan tentara kekaisaran. Putri Mingyue menjerit pelan, dan bayangan hitam besar muncul dari ruang pusaran, langsung menuju komandan pasukan kekaisaran, bunuh dia. Raungan kemarahan datang dari pusaran, seperti raungan seekor binatang buas purba, mengguncang dunia dan membuat orang gemetar ketakutan. Raungan. Putri Mingyue menarik napas dalam-dalam, mencubit segelnya formula dengan tangannya, dan melepaskan ruang pusaran melingkar dengan diameter beberapa kaki. Komandan pasukan kekaisaran mendengus dingin, dan ada tombak tambahan di tangannya. Itu adalah prajurit kelas atas, mampu menahan kekuatannya, dan menembus esensi sejati pelindung tubuh dari orang kuat di alam Yuandan. Karena sang putri begitu percaya diri, jenderal terakhir tidak punya pilihan selain membunuh sang putri terlebih dahulu, lalu bunuh Lu Chen. Putri Mingyue menunjuk ke arah Lu Chen yang berada tinggi di langit, dan kemudian berteriak kepada komandan pasukan terlarang, kekuatan tempur putriku tidak kalah dengan Lu Chen, dan dia sekarang berada di alam Yuandan. Jika aku bahkan tidak bisa membunuhmu, wajah apa yang dimiliki putri ini? Yang di atas, hanya dengan kekuatan alam spiritual tingkat 6, dapat membunuh orang kuat dari alam Yuandan tingkat kedua. Panglima tentara kekaisaran juga menanggapi dengan dingin. Putri, Anda bukan tandingan jenderal terakhir, kamu milikku. Satu-satunya komandan pasukan terlarang dengan penonton tertinggi ingin menyerang Lu Chen, namun dihentikan oleh Putri Mingyue, teriak Tai Zhou dengan marah. Penjaga tua itu hanya menyerang, bukan bertahan, dan dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya dengan penjaga lama, jadi dia menjadi sangat pasif. Penjaga tua itu sangat membenci Tai Zhou, dan kekuatan tempurnya sedikit lebih rendah daripada Tai Zhou, jadi ketika dia datang untuk bertarung,
itu adalah upaya yang putus asa. Jangan pergi, aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam raja. Tai Shizhou hendak terbang ke udara, tetapi dihentikan oleh penjaga tua. Kata Putri Mingyue, ini apakah kamu yang memaksaku melepaskan macan tutul liar bersisik hitam? Jangan salahkan aku. Lagi pula, Beastmaster hanya bisa ditemukan di luar dunia, dan tidak ada satupun di dunia ini, tapi Putri Mingyue sebenarnya adalah Beastmaster, bukankah ini mengejutkan? Ruang pusaran itu adalah ruang jiwa unik dari Master Binatang, yang didedikasikan untuk menyimpan binatang peliharaan. Master Binatang, yang mengendalikan binatang buas untuk bertarung, sangatlah kuat. Sebaliknya, Komandan pasukan kekaisaran sedikit berpengetahuan, dan segera mengetahui status seni bela diri Putri Mingyue, tetapi dia sudah pucat karena ketakutan, gemetar, bagaimana bisa ada Master Binatang di dunia ini? Kamu adalah Master Binatang buas. Karena orang sekuler takut pada binatang buas, jika dia melepaskan binatang buas itu, orang-orang itu akan mendapat hantu. Jika tidak, takut, tentu saja, tebakan Putri Mingyue benar. Setelah dia jurus pamungkas dilepaskan, sulit bagi orang-orang duniawi untuk menerimanya. Tak terhitung banyaknya orang yang menyaksikan kejadian itu, kengerian ketika komandan pasukan kekaisaran dihancurkan dan dipukuli oleh macan tutul barbar bersisik hitam, lalu berbicara dan menunjuk. Putri Mingyue terlalu menakutkan. Putri Mingyue sepertinya punya cara untuk mengendalikan macan tutul liar bersisik hitam, tapi itu sungguh aneh. Bagaimana bisa seorang putri yang lemah lembut mengetahui cara mengendalikan binatang buas itu? Apakah kamu tidak takut mendapat serangan balik dengan memelihara binatang buas yang begitu menakutkan? Macan tutul buas bersisik hitam hampir punah di dunia. Bagaimana Putri Mingyue bisa memelihara binatang buas yang begitu buas? Macan tutul buas bersisik hitam memiliki kekuatan dan pertahanan, serta cepat. Ini masih urutan keempat. Bagaimana Komandan Tentara Kekaisaran bisa menjadi lawan? Komandan tentara-tentara terlarang ketakutan, dan dengan cepat menelan pil penyembuh, tidak berani menghadapi macan tutul liar bersisik hitam secara langsung, tetapi mengeluarkan perisai besi hitam besar, yang mampu memblokir serangan ganas dari liar bersisik hitam. Macan tutul, pada saat yang sama, macan tutul dan cakar tanda pagar 39, menyapu seperti kilat, langsung menggores esensi pelindung Komandan Tentara Kekaisaran, dan menggoreskan bekas cakar yang dalam pada Komandan Tentara Kekaisaran. Tombak tersebut menembus tubuh macan tutul, namun hanya menjatuhkan beberapa sisik hitam, dan tidak melukai tubuh macan tutul liar bersisik hitam. Macan tutul liar bersisik hitam tidak mengelak sama sekali, dan langsung menyapa ujung tombaknya. Saat tombak ditusukkan, kekuatan ujung tombak melebihi 25 juta kati yang mampu menembus gunung. Jika kamu ingin membunuh Lu Chen, aku tidak bisa membiarkanmu. Komandan pasukan terlarang awalnya dikalahkan oleh macan tutul liar bersisik hitam, dan Putri Mingyue bergegas menyerangnya. Dia sedang terburu-buru dan ditangkap oleh macan tutul liar bersisik hitam. Putri Mingyue mengertakkan gigi dan menamparkan Komandan Tentara Kekaisaran. Melting Sky Palm, dikatakan bahwa Putri Mingyue sedikit berhati lembut, tetapi ketika dia berpikir bahwa jika Komandan pasukan Kekaisaran dilepaskan, orang ini mungkin akan melompat ke langit dan bergandengan tangan dengan orang-orang jahat itu untuk menyerang Lu Chen, dia langsung menjadi kejam. Komandan pasukan terlarang buru-buru memohon belas kasihan. Sungguh menakutkan bahwa keluarga kerajaan memiliki Master Binatang buas. Dada penjaga tua itu tertusuk oleh pukulan Zhou Taixi, dan dia tidak dapat melihatnya hidup-hidup. Di sisi lain medan perang, penjaga tua dan Taixi Zhou terjerat satu sama lain, dan keduanya berdiri diam, terdengar tawa keras, seperti cibiran hantu jurang, membuat orang bergidik. Haha, hahaha. Sambil berbicara, ledakan berdampak pada dunia, yang mana memekakkan telinga. Ming Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, adikku cuek, dia tidak membicarakan banyak hal, dan dia tidak mengerti urusan kami. Jika ini bukan keadaan darurat, dia mungkin akan menyimpan rahasia menjadi penjinak binatang buas selama sisa hidupnya. Dengan wajah bingung, Ming Hao berkata sambil tersenyum masam, saya baru tahu sekarang bahwa saudara perempuan saya adalah Master Binatang buas, dan sulit bagi saudara perempuan saya untuk menyembunyikannya dari saya. Kurang dari span lebih besar dari Xin Yue menghela nafas. Jika kami tahu bahwa sang putri adalah Master Binatang buas, kami tidak akan terlalu pasif. Anda bertanya kepada saya, siapa yang harus saya tanyakan? Xin Yue bertanya dengan heran. Pangeran keempat, kapan sang putri menjadi Master Binatang buas? Putri Mingyue,
Pemenggalan kepala pembangkit tenaga listrik alam Yuandan tingkat kedua mengejutkan banyak orang yang hadir, dan banyak orang saling berbisik, penuh ketakutan pada Putri Mingyue. Putri Mingyue sudah menjadi orang kuat di alam Yuandan, ditambah macan tutul liar bersisik hitam, siapa yang bisa menjadi musuh? Putri Mingyue juga kuat. Benar-benar tidak terduga bahwa orang sekuat itu muncul di istana. Mengungkap rahasianya, Putri Mingyue sedikit gelisah, dan dia takut bahwa macan tutul liar bersisik hitam akan melarikan diri. Jadi dia segera mencubit anjing laut itu dan memanggil macan tutul liar bersisik hitam itu kembali untuk membantu penjaga tua itu. Tetapi Ming Hao sangat bersemangat, mengepalkan tangannya, dan berteriak dalam hatinya, adikku terlalu kuat. 100.000 tentara terlarang menyaksikan panglima tertinggi dipenggal, semuanya tanpa ekspresi dan ketakutan. Orang kuat terakhir di tingkat kedua alam Yuandan, komandan pasukan terlarang, jatuh. Komandan tentara kekaisaran tertembak terbang puluhan kaki, jatuh ke tanah, dan meninggal karena kelelahan. Telapak tangan Putri Mingyue, dengan kekuatan melebihi 20 juta kati, menamparkan keras kepala komandan tentara kekaisaran, menghancurkan kepala komandan tentara kekaisaran. Yang mulia, saya telah membalaskan dendam Anda, istirahatlah dengan damai. Adapun Lu Chen, dia juga tahu bahwa mengenakan jubah alkimia akan berbahaya, tapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya karena situasinya. Ketujuh orang kuat ini tidak punya pilihan selain menyinggung Raja Alkimia Muda sampai mati. Hanya dengan membunuh Raja Alkimia Muda mereka dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. 7 pembangkit tenaga listrik lainnya ketakutan, tetapi mereka tidak berniat melarikan diri. Sebaliknya, mereka menyerang Lu Chen dengan lebih panik. Di udara, kanopi darah meledak, dan darah menghujani tanah, bom. Karena, tepat pada saat melihat Lu Chen memaksa mundur beberapa orang kuat di depannya dengan satu pisau, dia tiba-tiba menunjuk backhand-nya dan mengenai pria kuat yang menyelinap dari belakang. Ketika orang-orang mengangkat kepala dan melihat ke langit, semua murid membeku, apalagi alam transformasi roh tingkat ke-6, bahkan di alam Yuandan tingkat kedua, akan sulit untuk mundur sepenuhnya dalam menghadapi pengepungan 8 pembangkit tenaga listrik alam Yuandan tingkat pertama. Jawaban semua orang hampir sama, itu tidak mungkin. Meskipun identitas Raja Alkimia Agung peringkat 9 sangat menakutkan dan kekuatan tempurnya juga kuat, wilayahnya masih berada di alam transformasi roh tingkat 6. Bisakah dia bertahan dari pengepungan bersama 8 ahli realem Yuandan tingkat pertama? Pada saat ini, orang-orang teringat bahwa ada Raja Alkimia hebat peringkat 9 dalam bahaya di langit. Dengan sekali berhenti, itu seperti sambaran petir selama 9 hari, membangunkan semua orang dari keterkejutannya. Guntur Pingyue, pertempuran di darat sungguh mengerikan dan heroik. Kekuatan Putri Mingyue dan kesetiaan penjaga lama mengejutkan semua orang. Akibatnya, terjadilah pertempuran yang lebih spektakuler jauh di atas langit, yang untuk sementara dilupakan orang. Jika penjaga lama selamat, dia pasti akan memanfaatkannya dan menjadi salah satu orang yang paling setia padanya. Komandan tentara kekaisaran dipenggal, dan situasinya membaik. Penjaga lama hanya perlu bertahan sebentar, dan Putri Mingyue akan terbunuh. Ming Hao juga memiliki mata merah, merasa kasihan, mengapa penjaga tua itu begitu bodoh, bersikeras untuk mati bersama Grandmaster Zhou. Mata Putri Mingyue memerah, berlinang air matanya menggenang, dan dia berteriak. Penjaga tua, saya terlambat. Pengawal paling setia di bawah Raja Mingze sekarang sudah mati. Kemudian, penjaga tua itu perlahan menundukkan kepalanya dan mengikuti tuannya. Dengan nafas terakhirnya, penjaga tua itu mengangkat kepalanya dan berteriak keras, aku terlahir sebagai laki-lakimu, dan mati sebagai hantumu. Di bawah 9 mata air, aku akan terus mengikutimu. Benar saja, seorang pria kuat tertipu, dan kebetulan dia membunuhnya dengan satu jari. Lu Chen menunjukkan pedang Xiaoguang, dan dengan gerakan Thunder Pingyue, memaksa orang-orang kuat yang menyerang dari depan, dengan sengaja berpura-pura bahwa pedang itu tidak ada. Selesai, untuk memancing yang kuat di belakang untuk menyerang. Penjaga tua itu baik kawan, kematian penjaga lama, 8 orang kuat ini harus bertanggung jawab. Namun, penjaga tua dan Tai Si Zhou meninggal bersama, yang membuat Lu Chen sangat marah, ketika Putri Mingyue mengungkapkan identitasnya sebagai Master Binatang dan membunuh komandan pasukan kekaisaran. Lu Chen menghela nafas lega dan tidak khawatir tentang masa depan. Pada akhirnya, Yan yang tidak dapat membunuh siapapun, yang membuat Lu Chen sedikit tidak sabar. Tiba-tiba, dia tidak bisa mengalahkan 8 orang kuat itu, namun, 8 pembangkit tenaga listrik takut dengan kekuatan tempurnya,
dan mereka pada dasarnya bergabung untuk menanggung kekuatan jari Lu Chen. Di awal pertempuran, Lu Chen khawatir Putri Mingyue tidak akan menjadi lawan dari komandan pasukan kekaisaran, jadi dia ingin menggunakan jari Yanyang untuk menyebutkan 8 orang kuat, sehingga dia bisa membantu Putri Mingyue sesegera mungkin, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa tentara akan ditahan. Pangeran kedua dan pangeran kedua, pangeran ketiga tidak ditahan, dan keempat jenderal tidak ditahan. Situasi terburuk telah muncul, dan dia akan bertarung 8 lawan 1. Dia akan menggunakan Zantian, pertama untuk membunuh komandan tentara kekaisaran, dan kemudian konsumsilah sisa 200 pil energi spiritual 3 pola untuk memulihkan setengah dari energi aslinya. Diperkirakan tidak akan ada masalah untuk berurusan dengan Grandmaster Zhou dan 2 ahli alam Yuan dan tingkat pertama lainnya. Rencana awalnya adalah penjaga tua dan Putri Mingyue masing-masing akan memblokir orang kuat Yuan dan tingkat pertama, dan dia sendiri yang akan memilih komandannya dari tentara kekaisaran, Taisi Zhou, dan 2 orang kuat alam Yuan dan tingkat pertama yang tersisa. Prajurit itu tahu bahwa mereka adalah musuh, bukan orang penting, mengetahui posisinya, dan mudah terpengaruh. Yang ingin dia kendalikan adalah para prajurit di bawah pangeran tertua, pangeran kedua, dan pangeran ketiga. Orang-orang ini punya sudah bergerak, dan tidak ada jalan keluar. Mereka pasti ingin membunuhnya. 7. Yang pertama, pembangkit tenaga listrik tingkat Yuan dan Realem memiliki pencapaian pertempuran yang berbeda. Kekuatan terendah hanya 15 juta kati, dan tertinggi hanya 18 juta kati. Mereka juga merupakan ancaman yang cukup besar. Lei Tingping Yue, tanpa restu rantai rune, tidak sekuat jari Yanyang.